Siapa itu? Selamat sore, Bu. Kau ini sudah lambat, baru bajumu acak-acakan, rambutmu acak-acakan. Kesini kau. Kau ini lambat terus. Dari mana kau? Kenapa lambat datang? Tadi, Bu, saya lupa kalau ada les, Bu. Begitu terus alasanmu. Iya. Tak tidur dia itu, Ibu. Pingsan saya ini tuh ibu. Banyak alasannya itu, Ibu. Sudah, diam. Kamu duduk di tempatmu. Kamu ini kerjaannya kamu buat masalah terus. Saya tidak mau tahu nilainya kalian bulan depan harus 90 ke atas. Ibu, kalau nilai kami tidak sampai 90, bagaimana? Kalau tidak sampai nilainya kamu di 90, nilainya kamu saya tahan saja. Hah? Materinya tentang apa ibu? Materinya kalian tentang periode keempat. Periode keempat banyak sekali ibu. Saya mau tahu, yang saya tahu itu nilainya kalian harus 90 ke atas bulan depan. Many months later. Bolos lagi, Nan. Woi, bangun nih. Woi, kau belajar anu. Periode keempat. Astaga, kau sudah? Saya juga belum. Kita ajak juga orang yang lain datang ke sini. Tomorrow. Kamu tahu nggak sih, periode keempat itu rata-rata ada di makanan semua. Saya dapat video dari YouTube tentang periode 4. Saya kirimkan kamu ya. Kalium adalah mineral penting yang diperlukan tubuh, contohnya pisang, kacang-kacangan, susu, dan lainnya. Kalium juga bersifat basah dan simbolnya seperti berikut. Kalsium merupakan mineral yang penting bagi kesehatan tulang dan gigi. Contohnya ikan salmon, tahu, tempe, dan lainnya. Kalsium juga bersifat basah dengan simbol kimia sebagai berikut. Skandium adalah unsur kimia yang jarang kita temui dalam lingkungan alam. Contohnya seperti industri penerbangan seperti pesawat. Skandium itu dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan dari aluminium hingga membuat pesawat lebih ringan namun tetap kuat. Lalu untuk skandium itu sendiri bersifat basah dengan simbol kimia sebagai berikut. Titanium adalah logam yang ringan, kuat, dan tahan terhadap korosi, di mana itu merupakan keunggulan dari titanium itu sendiri. Titanium dapat ditemukan dalam macam-macam industri, seperti industri penerbangan, industri otomotif, dan medis. Titanium bersifat alfoterik, yang berarti dapat bersifat asam atau basa tergantung reaksi kimianya. Titanium bersimbol sebagai berikut. Vanadium adalah logam keras yang tahan pada korosi dan biasanya digunakan untuk pembuatan baja. Vanadium bersifat amfoterik, yang berarti dapat bersifat asam atau basa menurut reaksi kimianya. Vanadium bersifat sebagai berikut. Kromium adalah unsur kimia yang terdapat dalam makanan dengan jumlah yang kecil dan biasanya berada di suplemen-suplemen makanan untuk mendukung glukosa darah. Kromium bersifat amfoterik yang berarti dapat bersifat asam atau basa tergantung reaksi kimianya. Kromium memiliki simbol sebagai berikut. Mangan adalah suatu unsur kimia yang berfungsi sebagai nutrisi esensial bagi tanaman dan hewan. Mangan dapat ditemukan dalam beberapa produk pakan, ternak, dan suplemen nutrisi. Contohnya adalah premix pakan. Mangan bersifat amfoterik, yang berarti bersifat asam juga basa yang memiliki simbol sebagai berikut. Besi merupakan nutrisi esensial untuk kehidupan. Besi juga terlibat dalam transportasi oksigen dalam darah. Besi juga dapat ditemukan di makanan, contohnya daging. Besi bersifat amfoterik dan simbolnya sebagai berikut. Kobalt merupakan logam transisi yang keras dan merupakan bahan baku untuk membuat baterai. Kobalt juga bersifat amfoterik dan memiliki simbol sebagai berikut. Nikel adalah logam transisi yang tahan terhadap korosi dan memiliki sifat magnetik. Nikel banyak digunakan dalam industri dan biasa dipakai untuk pembuatan baterai,
koin, dan berbagai produk lainnya. Nikel bersifat amfoterik dan memiliki simbol sebagai berikut. Tembaga adalah logam transisi dengan konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Tembaga bersifat amfoterik dan memiliki simbol sebagai berikut. Zinc merupakan nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beberapa fungsi, seperti pertumbuhan sel dan sistem kekebalan tubuh. Contohnya berbagai macam suplemen makanan. Zinc juga bersifat amfoterik dan memiliki simbol sebagai berikut. Gallium adalah logam lembut berwarna putih keperakan. Gallium biasa digunakan dalam industri optik. Gallium bersifat basa dan memiliki simbol sebagai berikut. Gallium adalah semikonduktor yang digunakan di beberapa industri, contohnya inframerah. Germanium tidak bersifat asam ataupun basa dan memiliki simbol sebagai berikut. Arsenik adalah unsur kimia yang beberapa senyawanya bersifat beracun. Arsenik biasanya dapat ditemukan dalam industri medis seperti obat-obatan. Arsenik bersifat amfoterik dengan simbol sebagai berikut. Gallium adalah unsur kimia yang penting bagi kehidupan. Berperan dalam beberapa enzim dan protein dalam tubuh manusia dan hewan. Contohnya ikan, telur, dan lainnya. Selenium bersifat amfoterik dan memiliki simbol sebagai berikut. Bromin adalah unsur kimia yang berwujud cair berwarna merah coklat yang biasanya digunakan dalam industri kimia, pembuatan obat-obatan, dan pengolahan air. Bromin bersifat asam dan memiliki simbol sebagai berikut. Krypton adalah unsur kimia yang bersifat tidak berbau, tidak beracun, dan tidak berwarna. Krypton bersifat netral dan memiliki simbol sebagai berikut. The next day. Jadi, hari ini saya akan membagikan hasil evaluasi kalian bulan ini. Bagus, nilainya kalian mencapai target bulan ini. Yes! Periode keempat, Sukses!